Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwil Islam wal muslimin wal muslimat wa sa'irahum minal mu'minin. Rabbi hatim lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhana muhyil amwat wa mumitil ahya wa mudabbiri amril akhirati wal ula hakama wa amda wa agna wa aqna wa adhaka wa abka wa amata wa ahya dzil manzaril a'la rabbil akhirati wal ula. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma inna nashhadu annaka la syarika lak wala niddalak wala mitlalak wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasulik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama azzahum bihi wa karrama wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah di kesempatan yang baik ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita sudah tunaikan sholat Idul Adha. Selanjutnya kita mendengarkan wasiat Idul Adha dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil iktibar untuk menjadi modal, menjadi bekal kehidupan kita di akhirat kelak, supaya masa umur sisa yang ada pada diri kita ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya adalah di akhirat kelak nanti, di akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, untuk meresapi rasa syukur kita pada pagi hari ini, kita imbas lagi kehidupan kita yang lampau. Setahun yang lalu ketika Idul Fitri, Idul Adha, orang-orang yang kita cintai masih bersama-sama kita. Tahun lalu masih berada bersama kita. Bulan-bulan lalu, minggu-minggu lalu masih bersama kita. Tetapi mendekati akhir-akhir ini, Allah Subhanahu wa taala telah panggil kehadirannya. Telah meninggal dunia, telah wafat. Disitulah untuk mengimbas kita rasa syukur kita, betapa sesungguhnya kematian itu adalah keniscayaan, bukan untuk menakut-nakuti. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, kafa bil mauti wa'idhan. Sesungguhnya kematian itu adalah nasihat yang terbaik untuk kita. Sekarang apa yang kita punya? Apa yang telah kita lakukan? Orang-orang yang kita cintai, yang kita kasih telah kembali ke rahmatullah. Kita pun akan menyusul kemudian.
Lalu apa bekal yang sudah kita persiapkan? Inilah yang akan kita singgung nanti ketika kita membicarakan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Dan tentunya pada momentum Idul Adha ini kita mengambil kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karenanya sisa umur yang ada pada diri kita gunakan sebaik mungkin. Saudara kita, kerabat kita, bahkan orang tua kita telah dipanggil ke rahmatullah. Lalu apa yang kita persiapkan untuk sisa umur kita ke depan? Oleh karenanya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dibimbing oleh Allah untuk kita berkumpul. Tandanya orang-orang yang dibimbing oleh Allah adalah mudah untuk melaksanakan kebaikan, mudah untuk melaksanakan ibadah, dan selalu rindu untuk melaksanakan ibadah. Oleh karenanya kita gunakan sisa umur kita ke depan untuk kebaikan kita, ibadah kita perbanyak lagi, majlis-majlis ilmu kita hadiri lagi untuk menambah pengetahuan kita, supaya kita beribadah dengan memiliki ilmu, supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan ibadah sesuai ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita selalu membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta kepada beliau. Dengan perjuangan beliau kita mengetahui yang hak dan yang batin. Kita mengetahui segala rukun-rukunnya di dalam hal ibadah dan syarat-syaratnya di dalam hal ibadah. Alhamdulillah momentum Idul Adha ini diteruskan oleh baginda Rasul. Sunnah-sunnahnya dilaksanakan dan kita teruskan. Dari sunnah-sunnah baginda Rasul yang sudah diajarkan kepada kita teruskan lagi, yaitu ibadah sholat Idul Adha dan selanjutnya nanti penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya jangan sampai kering lidah kita, tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikatnya saja membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karenanya kalau kita hanya berharap ibadah kita tidak banyak, kalau kita berharap masuk surga hanya dengan sedekah kita tidak banyak. Oleh karenanya harus kita cerdas. Tidak hanya kita beribadah kepada Allah, bersedekah karena Allah, berbuat baik karena Allah, tetapi hal-hal sunnah yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan supaya mendapatkan banyak amal ibadah kita, supaya banyak bekal untuk kita nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa kepada Allah, di dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa kepada Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, baik sama orang, baik sama sesama, tidak dengki, tidak hasad, tidak iri, tidak sombong. Dengan arti kata kita baik kepada semua orang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Baiklah kita kepada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit sayang kepada kita, mendoakan kita, para malaikat mendoakan kita, para malaikat mendoakan kita. Dengan kebaikan-kebaikan itu, insya Allah kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Selain kita berbuat baik juga, kita jangan menserikatkan Allah, syirik kepada Allah. Kita menduakan Allah, kita beribadah, percaya kepada Allah, tetapi di lain waktu kita percaya kepada benda-benda, percaya kepada seseorang, percaya kepada sesuatu. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Sama saja kita menduakan Allah. Oleh karenanya ingin bertemu, berjumpa dengan Allah, berbuatlah amal-amal kebaikan dan jangan menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk menyempurnakan dari khutbah Idul Adha ini, Khatib Al-Fakir mengajak kita semua, khususnya kepada pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian,
mari kita berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena berbekal dengan ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal. Kita mungkin kalau piknik, mau pergi kemana-mana, bawa nasi, bawa duit, bawa apa saja bekal yang boleh kita gunakan untuk menghilangkan rasa lapar dan rasa haus. Tetapi untuk kita nanti menuju ke kampung akhirat kita, bekalnya adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Adalah kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika dua itu kita laksanakan, perintah-perintahnya kita laksanakan, sholat 5 waktu, berjamaah, puasa dan sebagainya, kita laksanakan segala ibadah. Dan juga larangannya kita jauhkan. Ketika dua itu kita sudah laksanakan, insya Allah kita akan masuk ke surganya Allah, berjumpa kepada Allah karena kita telah berbuat kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua umat Islam, semua orang-orang yang beriman pasti menginginkan husnul khotimah, karena itulah cita-cita yang kita luar biasa. Kita ingin punya mobil, mungkin bagus, punya rumah, iya. Tetapi cita-cita yang luar biasa adalah ketika akhir kehidupan kita mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah cita-cita yang luar biasa sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman. Semoga kita semua husnul khotimah. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Berbicara Idul Adha, maka kita akan mengingat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa Idul Adha mengingatkan kita kepada Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karenanya ada beberapa hikmah yang harus kita perhatikan dan kita bisa ambil iktibar. Salah satunya adalah kita mengungkapkan rasa syukur. Rasa syukur ketika hari ini kita tidak dapat berhaji, ya. Saudara-saudara kita berhaji, wukuf di Arafah, kemudian merenung, mengevaluasi diri. Wukuf artinya berhenti, kemudian Arafah mengetahui apa yang sudah dikerjakan dari larangan-larangannya, yang sudah banyak berbuat salah dan dosa. Kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi lagi. Dan segala amalan-amalan yang kita sudah laksanakan yang baik-baik kita teruskan. Jadi evaluasi diri. Wukuf artinya berdiam diri di Arafah. Arafah artinya mengevaluasi, mengetahui apa yang sudah dikerjakan. Yang baik diteruskan, yang tidak baik stop sampai di situ dan jangan diulangi lagi. Kita betul-betul taubatan nasuha. Bila kita tidak dapat bertawaf mengelilingi Ka'bah, hendaklah kita mengelilingi saudara-saudara kita, kita hampiri, kita silaturahim, kita teruskan silaturahim orang-orang tua kita. Tandanya kita sayang kepada orang tua kita adalah kita meneruskan silaturahim orang tua kita. Orang tua kita telah tiada, kemudian mempunyai sahabat karib, kemudian kita teruskan lagi silaturahimnya. Tandanya kita meneruskan perjuangan dari orang-orang tua kita. Kalau hari ini kita tidak atau belum mampu untuk menyembelih hewan kurban, sekurang-kurangnya kita sembelih sifat-sifat yang buruk dari diri kita. Sombongnya kita, kemudian iri, dengkinya, hasutnya, kita buang itu jauh-jauh. Kita bersihkan diri kita. Semoga dengan momentum Idul Adha ini kita menjadi pribadi yang luar biasa. Tidak hasad, tidak sombong, tidak iri hati, tidak jahat kepada orang, tapi kita selalu baik kepada orang, selalu suka menolong kepada orang. Ketika kita menolong kepada orang, sesungguhnya kita sedang menolong kepada diri kita. Orang-orang yang suka menolong, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian ada beberapa pesan Idul Adha yang harus kita perhatikan. Selain pengorbanan Nabi Ibrahim, seorang ayah yang sudah 86 tahun tidak memiliki anak dari istrinya yang pertama, Siti Hajar, Siti Sarah.
kemudian menikah dengan Siti Hajar, baru mempunyai anak Nabi Ismail alaihissalam. 86 tahun menunggu tidak punya anak, ketika punya anak harus disembelih. Itulah pengorbanan yang luar biasa. Oleh karenanya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah. Karena apa? Pengorbanannya luar biasa. Kita bisa dibilang cinta kepada seseorang apabila ada pengorbanan yang kita berikan. Begitu juga apabila kita ditanya, cintakah kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian apa balasannya, apa tandanya? Tentunya kalau kita cinta kepada Allah, kita kerjakan perintahnya, kita jauhi larangannya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita kerjakan sunnah-sunnahnya, sholat duhanya, bangun malamnya, kemudian sholat tahajudnya, bersedekahnya, baik sama orang, baik sama tetangga, baik sama tetamu. Itu adalah hal-hal yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mengatakan cinta kalau tidak ada pengorbanan. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji pengorbanannya yang luar biasa. Mungkin kalau kita semalam bermimpi kemudian harus menyembelih anak kita, mungkin kita tidak sanggup. Atau ketika kita sanggup, mungkin istri kita tidak sanggup. Atau kita sanggup, suami istri sanggup, tetapi mungkin kakek neneknya tidak sanggup untuk melaksanakan penyembelihan anak kita yang kita memiliki. Kalau kita nanti semalam ada mimpi yang seperti Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim jalankan itu semua. Tentunya Allah Maha mengetahui, tidak menyuruh manusia untuk membunuh manusia, itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Allah hanya menguji sebatas seberapa banyak kekuatan pengorbanannya. Tetapi ketika dilihat pengorbanannya itu dilaksanakan, digantilah Nabi Ismail dengan kibas, dengan kambing. Itulah syariatnya. Kita teruskan hari ini, kita yang mampu kita sembelih hewan kurban, baik sapi atau kambing dan hewan-hewan yang diperbolehkan untuk disembelih. Orang-orang yang memiliki kelapangan harta, orang-orang yang mempunyai banyak uang, tetapi dia tidak mau menyembelih hewan kurban, dia mampu membeli banyak uangnya. Kata Nabi, wala yaqrabanna musholana. Siapa orang yang punya kelapangan duit, harta, banyak duitnya, tapi dia tidak mau berkurban, kata Nabi, jangan mendekati musola kami, artinya masjid kami, artinya tempat sujud kita atau masjid ini. Artinya sangat Nabi tidak inginkan orang-orang yang demikian. Oleh karenanya sekali lagi perjuangan saudara kita, saudara-saudara kita dari tanah air yang menuju ke Mekah melaksanakan haji, itu luar biasa pengorbanannya. Sudah banyak mengeluarkan harta, ongkosnya mahal, kemudian tenaganya luar biasa. Nah kita yang di tanah air, alhamdulillah kemarin kita puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Semoga ibadah-ibadah itu menjadi juga modal kebaikan kita menuju berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Selanjutnya pesan dari Idul Adha ini adalah pendidikan anak. Nabi Ibrahim lulus diuji, Siti Hajar lulus sebagai ibu diuji, merelakan anaknya untuk disembelih. Kemudian anaknya Nabi Ismail juga lulus diuji. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, ya abatif al-matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu wahai bapakku, wahai ayahku, dalam hal ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya Nabi Ibrahim, kalau itu perintah Allah, jalankan, teruskan, insya Allah engkau akan menemui saya dalam keadaan sabar. Oleh karenanya ketika kita diuji, yang perlu kita perhatikan adalah kesabaran. Ajaban di amril mukmin, sungguh ajaib, sungguh luar biasa orang-orang yang beriman. Ketika diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika diuji dengan mara bahaya, musibah, macam-macam ujian, dia bersabar. Mungkin kalau kita diuji dengan kesusahan, sabar luar biasa. Ya, kita selalu datang ke masjid lebih awal lagi. Karena apa? Kita lagi kesusahan. Tetapi yang bahayanya ketika kita diuji dengan kenikmatan, kita sudah lupa. Hayya 'alas shalah, di mana-mana masjid suara azan berkumandang, tetapi kita tidak memperhatikannya. Karena apa? Kita sudah kaya, kita sudah banyak harta, lupa kepada Allah. Inilah ujian yang terberat.
Ujian dengan kemiskinan, semua orang bisa lulus karena pada saat itu dia pastinya dekat kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan kenikmatan, selalunya dia lupa. Oleh karenanya kita dahulukan Allah, biar sesuatu apa yang kita punya itu hilang, asal jangan Allah hilang dalam diri kita. Jangan sampai kita mengamankan sesuatu terus hilang Allah dalam diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang menjadi musibah, yang menjadi malapetaka bukan karena kita miskin tidak punya harta. Yang disebut musibah malapetaka bukan karena kita tidak punya rumah dan tidak punya mobil, tetapi yang marah bahaya malapetaka, susah hidup kita kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum Idul Adha ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta kepada Allah, kita korbankan diri kita. Dalam hal apa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sisa umur kita teruskan dengan berjamaah ke masjid. Kapan lagi? Jangan sampai kita sholat atau berada di masjid, kita berada di depan imam. Tandanya apa? Kita sedang disolatkan, kita dalam keadaan jenazah, na'udzubillah. Oleh karenanya kita makmum kepada imam, sholat di belakang imam, tandanya kita masih hidup, tandanya kita beribadah. Tapi suatu saat kita akan disolatkan berada di depan imam. Artinya apa? Kita sudah menjadi mayat, na'udzubillah. Oleh karena selama hayat dikandung badan, selama ada umur, ada pengajian kita hadir, ada majelis ilmu kita hadir, di mana-mana pun pengajian kita hadir, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ala rabb'i anfi man jada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil qurar wa sallim tasliman amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wa lazimus shalah ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika irsalan wa ta'lima. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua marilah kita mengangkat tangan, menunduk kepala, membersihkan diri, membersihkan hati. Kita iktiraf, membuat pengakuan, kita evaluasi diri. Apabila kita punya kesalahan, punya dosa, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita, merahmati kita, mengampuni kesalahan dan dosa kita. Semoga kita husnul khotimah. Kita doakan orang tua kita yang masih ada, semoga orang tua kita diberikan kesehatan panjang umur untuk ibadah. Apabila mereka telah tiada, kita doakan semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amal ibadah kita. Guru-guru kita, sahabat kita, jamaah kita, tetangga kita, kerabat kita, sedulur-sedulur kita yang telah wafat, kita doakan semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amal ibadahnya. Dan kita yang masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan,
kita gunakan sebaik mungkin selama hayat di kandung badan untuk kita beribadah kepada Allah. Semoga kita husnul khatimah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa hlikil kafarata wal mubtadi'a wal rafid wal musyrikin wa damir a'da'ad-din waj'alil lahumma wilayatana fi man khafaq wa taqa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.